Tak ada yang menyangka, di tengah debu dan hiruk-pikuk renovasi rumah, dua hati dari dunia berbeda justru saling membangun cinta yang kokoh. Rina terlahir dalam keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Saat remaja, ia terkenal cerdas dan ulet, namun tak pernah menyangka takdir akan membawanya menjadi istri seorang pengusaha konveksi sukses. Kehidupannya berubah total ketika ia menikah dengan Arman, sosok pria pekerja keras yang merintis usaha konveksi dari nol. Bersama Arman, Rina belajar banyak hal, mulai dari seluk-beluk proses produksi pakaian, mengelola karyawan, hingga strategi pemasaran yang jitu. Berkat sinergi mereka, usaha konveksi pun berkembang pesat, membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Sayangnya, kebahagiaan Rina tidak bertahan lama. Beberapa tahun silam, Arman meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang terjadi dalam perjalanan bisnis. Duka mendalam menyelimuti hati Rina, terlebih karena ia merasa dunia seakan runtuh tanpa kehadiran belahan jiwanya. Namun, berbekal semangat yang pernah ditularkan Arman dan tanggung jawab terhadap para karyawan, Rina bertekad meneruskan bisnis konveksi tersebut. Kehilangan suami tercinta justru memacunya untuk tetap berdiri kokoh, meski air mata kesedihan masih menetes setiap kali teringat kenangan manis bersamanya. Kini, Rina dikenal luas sebagai janda kaya pemilik Arman Fashion Group, nama konveksi yang ia pertahankan untuk menghormati almarhum. Banyak orang mengagumi kegigihannya. Mereka yang bekerja di bawah pimpinannya memandang Rina bukan hanya sebagai atasan, melainkan juga sosok panutan yang tidak segan membagikan ilmu dan pengalamannya. Di balik citra publik yang begitu kuat, sebenarnya Rina menyembunyikan kerinduan mendalam pada sosok suami. Kerap kali, saat malam tiba dan kesunyian menjalar, Rina memandang foto pernikahannya sambil merasakan kehampaan yang kian menusuk. Meski ia berstatus bos besar, keseharian Rina tak selalu mewah. Ia memilih menetap di rumah peninggalan orang tuanya, yang dahulu tergolong sederhana, namun telah mengalami renovasi bertahap. Bertahun-tahun berlalu, bangunan itu masih meninggalkan kesan klasik pada beberapa sudutnya. Tentu saja, dengan meningkatnya kebutuhan dan standar kenyamanan, Rina berencana melakukan perombakan besar-besaran agar rumah itu bisa terus menjadi tempat berlindung yang hangat dan layak ditinggali. Setiap pagi, sebelum berangkat ke pabrik, Rina sempatkan diri berkeliling rumah, memeriksa dinding yang mulai kusam, atap yang rentan bocor, serta lantai yang sudah usang. Ada rasa bangga sekaligus sedih saat mengenang bahwa rumah ini saksi bisu perjuangannya sejak masih miskin hingga kini meraih kesuksesan. Ia menyadari, bagaimanapun juga, sebuah rumah bukan hanya sekadar bangunan, tapi juga ruang penyimpanan kenangan dan harapan di masa depan. Meskipun memiliki harta berlimpah dan dikenal cukup disegani di lingkungannya, rasa kesepian tetap meraja di hati Rina. Bukan 1-2 kali karyawan dan rekan bisnis menanyakan kapan ia akan membuka lembaran baru. Namun, ia selalu berkilah bahwa hatinya belum siap. Ironisnya, semakin ia menutup rapat pintu hati, semakin ia dilanda kehampaan. Hari-hari berlalu dengan kepadatan pekerjaan di pabrik dan kunjungan rutin ke toko-toko rekanan untuk memasarkan produknya. Diam-diam, ia mengakui bahwa usahanya di bidang konveksi tak sanggup menggantikan kehangatan hubungan pribadi yang hilang bersama Arman. Dalam keheningan doa, Rina sering bertanya pada Tuhan, adakah kesempatan kedua untuk ia merasakan kebahagiaan? Namun hingga suatu hari, sebuah rencana renovasi rumah menggulirkan takdir baru yang pelan-pelan membuka jalan bagi kisah menakjubkan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan padatnya urusan konveksi, Rina mendapati rumah peninggalan orang tuanya, tempat ia kini berdiam, mulai kehilangan sentuhan kenyamanan. Dinding lama terlihat kusam, beberapa bagian atap mengelupas, dan tata letak ruangan sudah tak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Setiap kali hujan turun, Rina akan cemas menanti tetesan air yang bisa saja merembes di titik-titik tertentu. Bagi orang lain, masalah ini mungkin terkesan sepele. Namun bagi Rina, rumah tersebut menyimpan terlalu banyak kenangan dan menjadi simbol perjalanan hidupnya. Ia ingin mempertahankannya, sekaligus menyulapnya menjadi tempat tinggal yang benar-benar memenuhi standar kenyamanan masa kini. Keresahan ini kian hari kian mendesak. Setelah menimbang dan menghitung pengeluaran, Rina akhirnya bulat memutuskan untuk merenovasi dalam skala besar.
Ia menyadari bahwa perbaikan ini tidak hanya meliputi aspek estetika, tetapi juga infrastruktur yang sudah menua, termasuk sistem perpipaan dan kelistrikan. Selain itu, Rina ingin menambahkan ruangan baru untuk berbagai keperluan, seperti ruang tamu yang lebih luas untuk menerima relasi bisnis serta area khusus untuk menyimpan koleksi produk konveksi yang sedang tren. Keputusan renovasi ini bukanlah perkara mudah. Selain menggelontorkan dana besar, Rina juga harus menentukan tim bangunan yang benar-benar bisa diandalkan. Ia tak ingin menyerahkan tanggung jawab ini pada sembarang orang, sebab rumah tersebut memiliki nilai sentimental yang tinggi. Setelah menelusuri beberapa rekomendasi dari kolega dan kerabat, Rina akhirnya menemukan kelompok pekerja bangunan yang terkenal akan ketelitian dan sikap profesional. Dalam hati, ia berharap proyek renovasi ini akan berakhir lancar, memuaskan, dan dapat menghadirkan suasana baru yang membuatnya lebih betah di rumah. Tanpa ia sadari, keputusan tersebut kelak akan mengubah jalan hidupnya, membawa cerita cinta yang tak disangka-sangka. Pada hari pertama tim renovasi datang, suasana rumah Rina yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi hiruk-pikuk. Sejumlah pekerja bangunan berdatangan membawa beragam peralatan, mulai dari tangga, sekop, ember semen, hingga cat berkaleng-kaleng. Rina, yang biasanya kaku dalam berinteraksi dengan orang baru, menyambut mereka dengan ramah sambil mempersilakan mereka memeriksa area mana saja yang perlu diperbaiki. Di antara kerumunan tukang, pandangan Rina tertumbuk pada sosok pria yang tampak lebih muda dibandingkan rekan-rekannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Dani, salah satu buruh bangunan yang ditugaskan mengurus bagian struktur dan perbaikan dinding. Rina mendapati Dani cukup santun dalam berbicara. Tidak banyak senyum memang, tetapi sorot matanya menunjukkan sikap hormat yang tulus, sangat berbeda dari bayangannya tentang pekerja bangunan yang kadang terkesan seenaknya. Ketika tim mulai bekerja, Rina yang terbiasa teliti dan detail, memantau setiap proses. Ia kerap bertanya tentang jenis material yang digunakan, alasan pemilihan metode tertentu, hingga perkiraan waktu pengerjaan masing-masing bagian. Awalnya, Dani agak canggung menghadapi pertanyaan-pertanyaan Rina, namun perlahan ia menyadari bahwa sosok majikan ini tidak sekadar banyak maunya, melainkan benar-benar peduli akan kualitas pekerjaan. Dani pun menjawab seterang mungkin, menjelaskan letak kerusakan dan cara mengatasinya. Dalam beberapa pertemuan singkat, Rina mulai memerhatikan bahwa Dani kerap menjadi rujukan bagi rekan-rekannya. Meskipun masih muda, Dani ternyata sudah cukup berpengalaman. Ada kalanya ia memberi instruksi teknis, memastikan bahan baku dicampur dengan komposisi yang tepat, dan memeriksa hasil akhir apakah sudah rapi atau belum. Sikap tenang dan ketelitian itu diam-diam memunculkan simpati di hati Rina. Ia mengagumi dedikasi Dani, terlebih ketika menyaksikan langsung bagaimana pemuda itu tak segan turun tangan mengangkat semen atau mengecat area sulit sendirian. Senja pun tiba, menandai selesainya pekerjaan di hari pertama. Sambil menunggu jemputan yang akan mengantar tim kembali, Rina mendekati Dani untuk sekadar menanyakan kesan awal tentang rumahnya. Percakapan mereka hanya seputar hal teknis dan sedikit basa-basi, namun ada satu momen ketika Dani menatap Rina sekilas dan tersenyum tipis. Dalam hati, Rina merasakan gejolak halus, seperti pertanda bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari babak kehidupan yang baru dan tak terduga. Seiring berjalannya proyek renovasi, kehadiran tim bangunan di rumah Rina yang semula memicu kebisingan perlahan berubah menjadi rutinitas yang justru menenteramkan. Tumpukan batu bata, suara palu bertalu, dan aroma cat yang menyengat seakan menjadi pengiring kesibukan harian. Di tengah kesibukan tersebut, hubungan Rina dan Dani mulai berkembang lebih erat. Pada awalnya, interaksi mereka hanya sebatas diskusi soal rencana desain dan pemilihan material. Rina kerap menanyakan pendapat Dani tentang warna cat yang cocok atau model lantai yang paling praktis. Di luar dugaan, Dani ternyata bukan sekadar buruh bangunan yang menuruti perintah. Ia menguasai pengetahuan teknis dan memiliki selera artistik yang cukup baik. Setiap kali Rina dilemparkan kebingungan, Dani mampu memberikan solusi yang masuk akal, lengkap dengan pertimbangan budget dan keindahan visual. Percakapan mereka pun meluas, membahas berbagai ide dan kemungkinan renovasi. Ketika istirahat makan siang, Rina mulai terbiasa menyuguhkan kopi panas atau teh manis untuk Dani dan rekan-rekannya.
Momen istirahat ini menjadi waktu santai yang memberi mereka kesempatan berbincang lebih rileks. Dani, yang semula terlihat pendiam, mulai lebih terbuka menceritakan keluarga di kampung. Ia berasal dari daerah perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan setiap bulan ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu orang tua serta 2 adik yang masih sekolah. Sementara itu, Rina juga kerap berbagi pengalaman hidupnya, tentang betapa ia merindukan kehangatan sebuah keluarga setelah lama hidup sendiri pasca kepergian suaminya. Perlahan, obrolan ringan itu berkembang ke tema-tema yang lebih personal. Dani tak segan menanyakan bagaimana Rina bisa sekuat ini menjalankan bisnis konveksi seorang diri. Mendengar pertanyaan tersebut, Rina tersenyum getir sambil menyatakan bahwa semua itu berkat kepercayaan dari karyawan, juga kenangan akan suami yang selalu menjadi penyemangat. Sambil menatap mata Dani, ia menekankan bahwa rasa percaya dan kebersamaan bisa mendorong seseorang untuk terus maju, betapapun berat tantangannya. Kedekatan mereka makin nyata ketika Dani menunjukkan perhatian kecil yang tulus. Misalnya, ia sengaja memotong kayu di sudut halaman agar tidak mengganggu langkah Rina, atau memastikan sisa bahan bangunan tidak berserakan di area yang biasa Rina lewati. Rina, pada gilirannya, sesekali mengantarkan kudapan ringan ke tempat Dani bekerja, memastikan pemuda itu tetap bugar di tengah terik matahari. Gestur-gestur sederhana seperti ini menumbuhkan rasa nyaman yang tak terucap. Malam hari, ketika para pekerja pulang, Rina sering termenung di beranda rumah sambil menatap hasil pekerjaan hari itu. Bayangan Dani kerap melintas di benaknya, tatapan mata jujur dan senyum simpul yang menenangkan. Ia sendiri tak menyangka bisa merasa sedekat ini dengan seseorang yang baru saja ia kenal. Namun setiap kali Rina mengingat status mereka yang berbeda jauh, ia sebagai pemilik bisnis yang bergelimang harta, sedangkan Dani hanyalah tukang bangunan sederhana, hatinya bergejolak. Ia khawatir perasaan yang mulai tumbuh ini akan menimbulkan gunjingan atau, lebih parah, melukai perasaan Dani yang barangkali juga merasa tak sepadan. Namun, kian hari berjalan, kegelisahan itu terkikis oleh kebiasaan berbagi cerita dan tawa. Di sela tumpukan batu bata yang makin menanjak, terselip kisah-kisah hidup mereka yang terasa makin saling melengkapi. Sebuah kedekatan emosional pun semakin terbentuk. Tanpa mereka sadari, pondasi rumah yang sedang dibangun turut merefleksikan pondasi perasaan keduanya yang kian kokoh dari waktu ke waktu. Semakin lama proyek renovasi berjalan, semakin dalam pula relasi yang terjalin antara Rina dan Dani. Awalnya, Rina mengira rasa nyaman yang ia rasakan hanyalah luapan kelegaan karena menemukan tukang bangunan yang jujur dan terampil. Namun, tiap kali ia melihat Dani sedang membetulkan dinding yang retak atau mengecek kualitas pekerjaan rekan-rekannya, hati Rina bergetar tanpa sebab yang jelas. Ia menikmati setiap detik tatapannya jatuh pada sosok pemuda sederhana itu. Di sisi lain, Dani yang semula menganggap Rina sebatas klien terhormat pun mulai merasakan kehangatan berbeda saat berinteraksi dengannya. Bukan sekadar atasan, Rina baginya seperti sahabat, seseorang yang benar-benar mendengarkan ketika ia bercerita soal rindu pada keluarganya di kampung. Ada kalanya, di sela waktu istirahat, mereka duduk berdua di teras belakang yang sepi, membicarakan hal-hal kecil, entah itu kemajuan renovasi, preferensi makanan, atau bahkan kenangan masa kecil. Setiap tawa yang terlepas terasa semakin menumbuhkan ikatan batin di antara mereka. Sementara itu, Rina mulai menyadari betapa berartinya Dani dalam hari-harinya. Ia merasakan dorongan untuk memperhatikan pria itu lebih dari sekadar seorang pekerja. Jika Dani terlambat datang, Rina akan merasa cemas, seolah-olah ada yang hilang dari rumah itu. Jika Dani sakit atau kelelahan, Rina akan diam-diam menyiapkan minuman hangat dan obat penghilang nyeri. Untuknya, di balik segala keramahan tersebut, tersimpan perasaan istimewa yang kian mengusik pikirannya. Namun, seiring mekar dan berkembangnya rasa cinta, tumbuh pula kekhawatiran yang tak dapat diabaikan. Rina kerap terjaga di malam hari, merenungkan perbedaan status di antara mereka. Ia seorang janda kaya pemilik bisnis konveksi besar. Dani hanyalah buruh bangunan yang hidupnya jauh dari kemewahan. Bagaimana reaksi masyarakat jika mereka mengetahui? Akankah Dani merasa terintimidasi dengan kondisiku? Pertanyaan-pertanyaan itu bergelayut dalam benaknya. Meski demikian,
Setiap kali bertemu Dani di pagi hari, segala kegundahan tersebut seolah larut dan berganti menjadi kebahagiaan yang sukar ia gambarkan. Dani pun tak luput dari kecamuk hati. Ia mulai memikirkan konsekuensi jika rasa ini benar-benar berlanjut. Di antara rekan-rekannya, gosip kecil sudah mulai terdengar. Mereka melihat bagaimana Rina kerap memberi perhatian khusus pada Dani, dan kadang menggoda bahwa si bos tampaknya menyukai si pemuda desa ini. Meski Dani tersipu dan mencoba menganggapnya bercanda, ia tak dapat memungkiri desir hangat yang muncul setiap kali orang lain menyinggung kedekatannya dengan Rina. Pada suatu senja, di tengah proses membersihkan sisa semen di halamannya, Rina dan Dani menemukan diri mereka saling berdiam dalam tatapan yang mendalam. Redup sinar matahari memantul di wajah Rina, sementara Dani berdiri tak jauh di hadapannya dengan pakaian kerja yang sudah berlumur debu. Dalam detik-detik hening itu, keduanya seolah menyadari bahwa benih perasaan di antara mereka bukan lagi sekadar simpati. Ada pesona, ada kerinduan, dan ada harapan akan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hubungan pekerja dan majikan. Hari berikutnya, meski tak terucap dengan jelas, baik Rina maupun Dani mulai semakin terbuka dalam menunjukkan perhatian. Rina tak lagi ragu menanyakan apakah Dani sudah makan, apakah ia membutuhkan sesuatu, bukan karena iba, tapi karena benar-benar ingin memastikan Dani baik-baik saja. Dani pun merasakan getar cinta yang membuatnya kian lembut memperlakukan Rina. Bahkan, ia mulai memikirkan cara-cara kecil untuk meringankan beban pikiran wanita itu, entah dengan menyemangati, berbagi cerita lucu, atau sekadar menemaninya berdiskusi soal desain akhir rumah. Begitulah, di antara debu bangunan dan aroma cat basah, dua hati dari dunia yang berbeda perlahan menyatu. Kata orang, cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, dan bagi Rina serta Dani, proyek renovasi ini menjadi ladang subur di mana benih-benih perasaan mereka bertumbuh, kian hari kian mekar. Proyek renovasi memasuki tahap akhir. Sebagian besar pekerjaan sudah rampung, dinding-dinding baru tersusun kokoh, lantai telah dilapisi keramik yang mengilap, dan atap rumah pun dipertebal agar lebih tahan cuaca. Rina sebenarnya merasa lega karena rumahnya kini tampak lebih nyaman dan modern. Namun di balik itu, terselip perasaan cemas yang perlahan menggelayut. Masa kebersamaannya dengan Dani akan segera usai. Jika renovasi selesai, Dani dan timnya akan pergi, dan kemungkinan besar mereka tak akan lagi bertemu sesering saat ini. Dani pun merasakan hal yang sama. Setiap pagi, ketika ia melangkah masuk rumah Rina sambil membawa perlengkapan bangunan, terselip kekhawatiran di hatinya. Bagaimana jika inilah kesempatan terakhir untuk bisa berdekatan dengannya? Pikiran itu kian kuat seiring dengan menipisnya daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia berulang kali berjuang melawan kegugupan, hendak menyampaikan isi hati, tetapi bibirnya seakan terkunci. Suatu sore, ketika para pekerja sudah pulang lebih awal karena cuaca mendung, Dani memutuskan untuk tetap tinggal sebentar. Ia beralasan ingin memeriksa kembali dinding yang baru dicat, mengecek apakah warnanya sudah benar-benar merata. Rina, yang menyadari Dani belum pulang, kemudian keluar dari kamarnya untuk menanyakan apa yang masih dikerjakan. Mereka pun berdua memeriksa hasil cat di koridor, berhenti di satu sudut dinding yang masih tampak agak belang. Di momen itulah, suasana seolah melambat. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan suara syahdu di atap rumah. Dani dan Rina berdiri berdampingan, mencermati jejak sapuan kuas. Sebetulnya, dinding tersebut tak terlalu bermasalah, namun keduanya enggan beranjak. Hening di antara mereka justru menghangatkan, sebuah perasaan yang menuntut untuk diungkapkan. Rina memutuskan memecah kebisuan dengan suara lembut. "Sudah selesai semua, ya? Terima kasih untuk kerja kerasmu selama ini." Kalimat itu terdengar biasa, namun nada suaranya menggambarkan kesedihan tersirat. Dani menatap wajah Rina yang menunduk, menyadari betapa wanita itu, dengan segala kemewahan dan posisinya, ternyata memiliki sisi rapuh yang butuh perlindungan. Dengan detak jantung yang berdegup kencang, Dani berucap pelan, "Bu, saya." Kata-katanya terhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekad. "Saya mungkin bukan siapa-siapa. Bukan orang berpendidikan tinggi, bukan pula orang dengan harta banyak. Tapi, saya
Saya menyayangi ibu. Wajah Dani memerah menahan malu. Namun ia menatap Rina dengan keteguhan yang tak terbantahkan. Rina yang semula menunduk, mendongak dan menatap pemuda di hadapannya. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Tetapi bukan tangis kesedihan, melainkan haru dan kebahagiaan. Ia tak menyangka bahwa pria sederhana yang selama ini memberinya ketenangan, kini menegaskan perasaannya. Sambil berusaha mengendalikan emosi, Rina menyentuh lengan Dani dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih sudah jujur. Aku juga merasakan hal yang sama." Dalam seketika, segala sekat perbedaan seakan roboh. Status sosial, usia, bahkan latar belakang hidup, semuanya redup di hadapan api cinta yang telah mereka pupuk. Meski belum sepenuhnya percaya diri menghadapi opini orang lain, keduanya menyadari bahwa keberanian untuk mengungkapkan cinta inilah yang akan membuka jalan menuju kebahagiaan. Di bawah rintik hujan yang makin deras, Rina dan Dani saling bertukar pandang, menyadari bahwa apa yang baru saja diakui adalah awal baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sesaat setelah itu, mereka berjalan kembali ke dalam rumah, menepi dari hujan. Tak ada kata yang lebih indah terucap selain senyuman syukur di wajah masing-masing. Renovasi rumah mungkin hampir usai, namun kisah cinta mereka baru saja resmi dimulai. Meski perasaan cinta telah terungkap, baik Rina maupun Dani masih harus berjuang menghadapi realita yang menunggu di luar sana. Keduanya sadar bahwa perbedaan status sosial akan memunculkan beragam reaksi, terutama bagi orang-orang di sekitar mereka. Rina adalah janda kaya pemilik bisnis konveksi, sementara Dani hanyalah buruh bangunan dengan kehidupan sederhana. Meski demikian, cinta yang telah tumbuh di hati mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Satu hal pertama yang menjadi perhatian utama Rina adalah bagaimana tanggapan keluarga besar dan para karyawan di konveksinya. Sejak suaminya meninggal, banyak orang berharap Rina akan kembali menikah dengan pria setara, atau minimal seseorang yang dianggap sepadan secara ekonomi. Di sisi lain, Dani sendiri merasa gamang. Ia kerap dihantui rasa minder, takut dianggap hanya mengincar harta Rina. Meski cinta itu tulus, bisikan-bisikan di sekelilingnya tetap berpotensi menimbulkan keraguan. Namun, kegundahan tersebut tak memadamkan semangat mereka untuk terus maju. Saat renovasi rumah nyaris tuntas, Rina memutuskan untuk mengundang beberapa anggota keluarganya datang meninjau hasil perbaikan. Di hadapan sanak saudara, ia memperkenalkan Dani bukan lagi sekadar pekerja bangunan, melainkan seseorang yang kini mengisi relung hatinya. Walau sebagian besar terkejut, ekspresi kaget itu perlahan mencair begitu melihat keseriusan Rina dan ketulusan Dani. Keduanya tidak lagi memposisikan diri sebagai bos dan buruh, tetapi sebagai dua insan yang saling mencintai. Dukungan pun muncul dari beberapa kerabat yang menyaksikan kebahagiaan di wajah Rina, sesuatu yang jarang terlihat setelah kepergian suaminya. Bagi mereka, tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat Rina tersenyum tulus sekali lagi. Begitu pula di lingkungan tempat Dani tinggal, para tetangga awalnya sempat berbisik-bisik, namun saat mereka mengetahui betapa gigih dan tanggung jawabnya Dani, perlahan pandangan sinis pun sirna. Makin banyak yang menyadari bahwa cinta sejati tak selalu lahir di panggung gemerlap, melainkan bisa muncul di sela-sela kesederhanaan yang jujur. Pada akhirnya, keputusan besar pun dibuat. Seusai proses renovasi benar-benar rampung, Dani memberanikan diri melamar Rina. Ia tak membawa perhiasan mewah atau hadiah berharga, namun ia menyampaikan janji setulus hati, akan selalu menjaga, melindungi, dan mencintai Rina apapun yang terjadi. Tersentuh oleh ketulusan itu, Rina menerima lamaran Dani tanpa ragu. Meski dalam hati ia masih punya sedikit kekhawatiran akan omongan orang, Rina yakin bahwa cinta mereka akan menjadi pondasi yang kokoh untuk menghadapi segala rintangan. Kabar pertunangan mereka dengan cepat tersebar. Beberapa orang mungkin menatap heran, tetapi banyak pula yang justru mengagumi keberanian keduanya menembus sekat perbedaan. Dalam waktu singkat, persiapan pernikahan dimulai. Rina memutuskan untuk menggelar acara yang sederhana namun sakral, jauh dari hiruk-pikuk perhelatan mewah yang sering dikaitkan dengan statusnya sebagai orang kaya. Ia hanya ingin momen bahagianya terasa hangat dan intim, dihadiri orang-orang terdekat yang benar-benar mendukung kisah mereka.
Dan demikianlah, dengan latar belakang cinta tulus yang bersemi di tengah debu-debu bangunan, Rina dan Dani pun mantap melangkah ke tahap berikutnya, mengikat janji suci sebagai sepasang suami istri. Keputusan itu sekaligus menegaskan bahwa kendati dunia luar memandang mereka berbeda kasta, di mata cinta keduanya setara sebagai dua hati yang saling melengkapi. Pernikahan Rina dan Dani berlangsung dalam suasana syahdu yang jauh dari kesan mewah. Rina dengan mantap meninggalkan segala gemerlap yang sebenarnya mampu ia hadirkan. Yang ia inginkan hanyalah momen sakral, di mana ia dan Dani saling mengikat janji di hadapan Tuhan, keluarga, serta sahabat-sahabat yang tulus. Dalam balutan kebaya sederhana, Rina terlihat anggun. Matanya berbinar menatap masa depan yang baru bersama Dani. Sementara Dani, mengenakan setelan rapi yang dipinjamkan seorang teman, berdiri tegar penuh rasa syukur. Ketika ucapan, sah, bergema, tangis harus rentak pecah, mengiringi bersatunya dua insan yang sebelumnya dipisahkan oleh tembok perbedaan status sosial. Usai acara pernikahan, kehidupan baru pun dimulai. Rina tetap mengelola bisnis konveksi peninggalan almarhum suaminya. Ia mengoptimalkan pengalamannya agar bisnis tersebut terus tumbuh, sembari membawa semangat baru dengan dukungan dan ide-ide segar dari Dani. Tak sedikit karyawan konveksi yang terkejut melihat perubahan Rina. Ia tampak lebih bersemangat, lebih ramah, dan tak lagi tenggelam dalam kesibukan berlebihan. Kehadiran Dani di sisinya seolah menjadi energi positif yang menular, membuat suasana kerja di perusahaan semakin harmonis. Dani sendiri memilih untuk tetap menekuni dunia konstruksi. Ia merasa nyaman bekerja dengan tangan, menggambar denah, dan membangun struktur dari dasar. Justru karena statusnya kini menjadi suami seorang pengusaha, beberapa tawaran kerjasama bermunculan. Ada yang murni mengagumi keahliannya, tak sedikit pula yang sekadar mencari muka di hadapan suami si bos konveksi. Namun, Dani tak terlena. Ia tetap menjalani pekerjaannya dengan integritas, menyeleksi proyek-proyek dengan cermat, dan menjaga prinsip kejujuran yang membuat Rina jatuh hati padanya. Sesekali, Dani juga datang ke pabrik untuk berbagi ide renovasi ruangan atau membantu menata showroom produk baru. Di balik kebahagiaan mereka, tak terelakkan masih ada bisik-bisik di sekitar. Beberapa orang memandang pernikahan ini sebagai sensasi, menuding Dani hanya memanfaatkan kekayaan Rina, atau menuding Rina terlalu tergesa-gesa mencari pengganti almarhum suaminya. Menyadari hal itu, Rina dan Dani memilih menanggapi dengan senyuman. Mereka tak mau menanggapi gosip yang tak berdasar. Bagi pasangan ini, cinta mereka sudah cukup menjadi bukti, dan bukti terbesar adalah tekad untuk saling melindungi, mendukung, dan terus bertumbuh bersama. Seiring berjalannya waktu, Rina menemukan kebahagiaan yang dulu sempat sirna. Ia melihat bahwa kedewasaan Dani dalam menghadapi kesulitan hidup, serta kerendahan hati pemuda itu, benar-benar melengkapi sifatnya yang tegas dan ambisius. Di lain pihak, Dani belajar banyak dari kepemimpinan Rina, bagaimana mengelola tim, merencanakan masa depan, dan mengambil keputusan penting dalam bisnis. Keduanya saling mengisi kekurangan pasangannya, layaknya dua keping puzzle yang disatukan. Keharmonisan itu juga tampak di rumah mereka yang telah direnovasi. Setiap sudut rumah tak lagi sekadar tempat berlindung, melainkan kenangan hidup yang menambah kehangatan. Semen yang mengokohkan tembok, lantai keramik yang licin saat kaki melangkah, dan atap yang kokoh memayungi, semuanya menjadi saksi bagaimana cinta mereka mulai bersemi. Sekali waktu, ketika hujan turun, Rina dan Dani kerap duduk berdua di teras, menatap air yang menetes tanpa khawatir bocor lagi. Dalam keheningan semacam itu, keduanya seolah berbagi rahasia. Apapun tantangan di depan, mereka siap menempuhnya bersama. Pada akhirnya, epilog kisah mereka bukanlah akhir dari segalanya. Justru disinilah babak baru benar-benar dimulai. Babak di mana cinta tidak hanya mengubah nasib dua insan, namun juga memengaruhi komunitas di sekeliling mereka. Rina dan Dani berkomitmen untuk memberi peluang bagi lebih banyak orang kurang mampu agar bisa belajar keterampilan menjahit atau konstruksi. Mereka meyakini bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan akan semakin bermakna jika dibagikan pada sesama. Begitulah, perjalanan cinta Rina dan Dani menjadi bukti betapa garis takdir kadang melampaui segala perhitungan manusia. Berangkat dari proyek renovasi sederhana,
Dua hati yang berbeda kasta bersatu dalam satu rumah tangga, satu visi, dan satu harapan. Dan meski perjalanan itu masih panjang, keduanya percaya bahwa selagi ada rasa saling percaya dan ketulusan, tak ada tembok yang terlalu tinggi untuk dirobohkan oleh kekuatan cinta.